Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah semangat untuk home learning. Tetap jaga kesehatan. Hashtag di rumah aja ya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang Maya versi 19. Kenapa ibu harus membuat video seperti ini? Ini merupakan bekal untuk kalian, pembelajaran untuk kalian agar kalian lebih paham, terutama menjelang kenaikan kelas, menjelang uji sertifikasi yang dimana dituntut kalian bisa mengoperasikan komputer akuntansi. Oke. Di sini ibu memakai soal PT Alvaro ya. Sebelum kalian mengerjakan manual ataupun komputer, sangat penting kalian membaca yang namanya kebijakan perusahaan. Kita buka Mayopnya ya nak. Mayop ini ada beberapa fitur. Untuk open itu kalian gunakan apabila kalian sudah membuat data Mayop sebelumnya dan ingin membuka kembali, mengoperasikan kembali. Karena ini perusahaan baru, maka kita pilih create. Create itu adalah membuat perusahaan baru. Oke. Kemudian next. Nah, akan tampil halaman new company file assistant, dimana di sini kalian tulis nama perusahaannya. Kita lihat ya. Nama perusahaannya itu adalah PT Alvaro, Jalan Gatot Subroto, Kavling 15, Jakarta. Nomor handphonenya 7995116. Oke, kita input PT Alvaro, Jalan Gatot Subroto, Kavling 15, Jakarta, 7995116. Setelah itu kita next ya. Nah, di sini akan tampil akan diminta tentang tahun berjalannya transaksi tersebut. Nah, di sini PT Alvaro itu menggunakan tahun 2018. Kalian bisa lihat di neraca saldo awal. Kita lihat ya. Nah, ini enak. Tahun 2018. Karena ini 30 November, berarti akhir bulan November, di mana transaksinya dimulai dari Desember, maaf. Oke. 2018, last month of financial year itu adalah bulan terakhir dalam satu tahun, yaitu bulan Desember. Convention month itu adalah bulan terjadinya transaksi. Nah, karena tadi bulan terjadinya transaksi itu adalah Desember, maka kita pilih Desember. Number of accounting period itu 12. Oke, setelah itu next lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, ada I would like to start with one of the list provide, I would like to import a list of account provide, dan I would like to build my own account list. Bedanya apa? Yang pertama ini kamu akan membuat daftar akun sendiri yang sudah memakai daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayopnya itu sendiri. Kalau yang pilihan kedua, I would like to import, kamu akan mengimport akun yang sudah kamu buat. Nah, untuk yang ketiga, I would like to build, kamu bikin akun sendiri di aplikasi Mayop ini. Nah, karena kita sudah untuk mempersingkat waktu, maka kita menggunakan I would like dan sekaligus mempermudah kalian dalam mengerjakan. I would like to import a list of account. Setelah itu next. Nah, jangan lupa nak, company file akan muncul company file di mana kalian diminta mau disimpan di mana file ini. Oke, kita change. Saya simpan di my document. Ya, gini ya nak, sebagian siswa itu atau sebagian siswa itu
ketika sedang menghadapi ujian, baik uji praktek atau uji sertifikasi, atau bahkan mungkin ketika sedang latihan, kebanyakan dari mereka ketika sudah close dari aplikasi Mayop dan diminta untuk dibuka kembali, banyak dari mereka yang tiba-tiba aplikasinya nggak ada, maaf, filenya nggak ada. Bu, ini file saya nggak ada. Nah, atau kalian berasumsi file kalian tuh lupa nge-save atau hilang atau ke delete. Gini ya, nah, Mayop itu dia sifatnya tidak seperti Office yang kalau nggak di save ya dia akan hilang, tidak. Tapi Mayop itu baik kalian lupa backup atau kalian sudah backup, maka dia akan kesimpan otomatis. Lalu bagaimana untuk yang filenya tidak ada? Bukan tidak ada, nak, tapi file kalian itu pada saat muncul company file ini kalian lupa untuk change tempat penyimpanan. Jadi cara nyarinya gimana? Silakan kalian cari di folder tempat mentahan Mayop itu disimpan. Biasanya kalau di komputer itu ada di data C. Nah, ada di situ biasanya, nak. Oke, kita next. Conclusionnya itu ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Bedanya apa? Setup assistant itu adalah pengerjaan Mayop yang dituntun oleh aplikasi Mayop. Jadi nanti ada langkah-langkahnya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya riskan, meminimalisir tingkat kesalahan. Kerugiannya apa? Kerugiannya itu adalah terlalu banyak waktu yang terbuang. Oke, comment center. Comment center itu menuntut kalian untuk belajar mandiri. Nah, keuntungannya apa? Kalau kalian cepat mengerjakannya, maka cepat pula selesainya. Tanpa ada, jadi tidak buang-buang waktu. Kerugiannya, riskan sekali terjadi kesalahan. Oke, tapi ketika kalian nanti sedang ujian atau pengambilan nilai, itu yang diminta menggunakan comment center. Maka kita pilih comment center. Nah, ini adalah tampilan Mayop versi 2019. Ya, mungkin perbedaannya dari segi tampilan aja antara 18 dengan 19. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita import akun. Caranya gimana? File, import data, account information. Nah, akan tampil import file, di mana kalian pilih pada kolom duplicate record, kalian ubah menjadi update existing record. Setelah itu continue. Maka diminta ada di mana filenya, file importnya. Kebetulan saya simpan di ada akun importnya. Nah, akun importnya itu sudah berbentuk txt. Import, kemudian match all. Nah, akan dipindahkan nih semua nih. Match all, import. Nah, lihat di sini, nah. Ada 40 record import without error. Maksudnya apa? Jadi ada 47 akun yang bisa terimport tanpa ada error. Tidak ada akun yang terskip atau yang terlewatkan. Ada 9 akun yang warning. Oke. Kita oke. Nah, kemudian kita langkah kedua adalah kita setup pajak. Pilih list text code. Nah, di sini ada banyak nama pajak. Yang kita butuhkan hanya dua, yaitu NT
not reputable, dan GST. Ya, nah ini good service tax. Kenapa kita tidak butuh yang lain? Karena masing-masing pajak ini punya posnya masing-masing. Karena kita perusahaan dagang, jadi kita cukup butuh GST dan N. Yang lain bisa kita hapus. Caranya, klik, diklik yang mau dihapus, klik kanan, delete. Klik kanan, delete, pilih lagi, klik kanan, delete. Seperti itu ya, Nak, cara menghapus pajak. Kita sisakan 2. Oke. Kalau sudah, kita klik yang GST. Kita ganti menjadi VAT, yaitu Value Added Tax. Oke. Value Added Tax. Value Added Tax ini setara dengan PPN ya maksudnya. Nah, tarif PPN itu berapa? 10%. Oke, sudah benar ya, tarifnya 10%. Di sini ada link account for tax collect, adalah melinkkan akun untuk pajak yang ditagihkan. Oke, collect itu yang ditagihkan ya, Nak. Kalau yang ditagihkan berarti kita menggunakan VAT out. Kalau yang dibayarkan tax paid itu kita menggunakan VAT in. Jangan sampai ketukar ya, Nak. VAT out dan VAT in. Oke. Kalau sudah oke. Untuk NT tidak perlu kita link. Kenapa? Karena dia tidak berpengaruh pajak apapun. Setelah itu kita close. Langkah selanjutnya adalah kita set up link account. Caranya set up link account, account and banking account. Nah, di sini kita lihat, Pak. Untuk yang equity account for historical balancing sudah sesuai ya, Nak, akunnya historical balancing. Kemudian yang bank account for electronic payment sudah sesuai electronic clearing account. Jadi ini adalah melingkan akun yang berhubungan dengan pembayaran listrik. Bank account for undeposit fund, jadi untuk uang. Nah, itu kita pilih cash in bank. Oke. Kalau sudah oke. Kemudian kalau tadi kita baru setup link account yang banking. Selanjutnya kita setup untuk yang sales account. Nah, akan muncul tampilan sales link account. Kita lihat dari yang atas, asset account for tracking receivable. Untuk apa? Untuk men-tracking piutang. Maka akunnya adalah account receivable. Sesuai ya. Kemudian bank account for customer receipt, yaitu bank untuk penerimaan uang. Kita pilih cash in bank. Oke. Nah, di sini ada iChart, freight on sale, iTrack deposit, iGive discount, iAccess charge. Kita lihat, Nak, iChart freight on sale. Saya memberikan charge atau beban angkut penjualan. Nah, kita taunya diberikan atau enggak itu dari mana? Yaitu pentingnya membaca kebijakan perusahaan. Kita lihat dulu, Nak, di kebijakannya. Untuk penjualan ya, penjualan, lihat, setiap penjualan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Beban transportasi penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas piutang. Terminnya 1/10 N/30. Lihat ya, Nak, ada beban transportasi. Maka kita pilih. Akunnya apa? Akunnya adalah free to play. iTrack deposit. Saya menerima deposit. Nah, di sini ada nggak? Ada uang muka.
adanya termin, denda, dan pembuatan faktur pajak. Berarti nggak ada ya, nak? Kalau tidak ada, tidak perlu di checklist. Oke? Selanjutnya, I give discount for early payment. Saya memberikan diskon apabila terjadi percepatan pembayaran. Nah, kita lihat tadi ada termin kan? Oke, maka kita checklist. Oke, akunnya apa? Akunnya adalah diskon. Kita cari sales diskon. Nah, ada sales diskon, kita pilih. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya term. Maka kita ubah dulu terminnya. Kita klik, kemudian kita pilih in given of day, itu pembayarannya di kemudian hari. Kita lihat, kita buka lagi kebijakannya. Ada apa? Terminnya 1/10 dan 30. Maksudnya apa? Akan diberikan diskon 1% apabila dibayarkan dalam waktu 10 hari. Tapi tidak boleh lebih dari 30 hari. Jadi maksudnya ketika dia bayarnya di hari ke-11 sampai hari ke-30 tidak ada diskon. Tapi ketika dia lewat dari 30 hari, maka ada yang namanya denda. Itu ya maksudnya. Oke, terminnya adalah 1/10 dan per 30. Berarti diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 1%, dendanya juga 1%. Oke, untuk pajaknya itu empty karena diskon tidak menggunakan pajak. Kalau sudah, kita oke. Kenapa saya setting termin di awal? Karena ketika tidak disetting, nanti pada saat masuk ke dalam transaksi, itu akan merugikan kalian pada saat penginputan transaksi. Kenapa? Karena kalian harus ubah terus. Nah, di Mayop, ketika kalian lupa mengubah, maka tidak bisa diulang kembali. Nah, itu adalah kekurangan dari Mayop. Oke. I assess charge for late payment. Saya memberikan denda untuk yang bayarnya terlambat. Ya, tadi 1% ya, nak. Maka kita pilih akun late fee colleague, yaitu denda keterlambatan. Oke, use account. Kalau sudah semua, kita oke. Link account banking sudah, sales sudah, maka kita selanjutnya adalah kita link purchase account. Di sini ada liability account for tracking payable. Nah, di mana kita mengelingkan akun payable sesuai ya, nak. Jadi link untuk utang itu kemana? Maka kita pilih akun payable, kemudian link untuk pembayaran utang itu masuknya kemana uangnya, kita pilih cash in bank. Oke, untuk di purchase ini pemberlakuannya sama seperti sales. Kita harus pilih, kita harus baca dulu, kita artikan, kita mengerti. Pertama, I can receive item without a supplier bill. Nah, kita lihat di kebijakannya. Pembelian, oke. Supplier bill, dia akan menerima tanpa faktur pembelian. Nah, di sini harus ada ya, nak, fakturnya. Maka tidak perlu di checklist. Karena kita menerima barang itu harus dengan faktur penjualan dan bukti penyerahan barang. Oke. Kemudian I pay freight on sale. Saya membayar beban angkut. Kita lihat, nah, di sini ada yang namanya beban angkut, kemudian ada termin juga, dan ada denda keterlambatan juga. Maka kita pilih untuk beban angkut itu freight paid, beban angkut pembelian. I track deposit, tidak dijelaskan ya, nak, ada yang namanya deposit, maka tidak perlu di checklist. I take discount, ya tadi udah jelas ya, nak, ada terminnya berarti ada diskonnya.
diskon, maka purchase diskon. Ingat, setiap kita mengelingkan diskon, maka harus kita ubah termnya. Kita pilih in given days. Harinya berapa hari? Kita lihat. Jatuh temponya 50 hari, pembayaran diskonnya 10 hari, diskonnya 2%, dendanya 1%. Oke, berarti hari diskonnya 10, jatuh temponya 50, dan dendanya dan diskonnya 2%. Test code-nya empty, text-nya empty. Oke, kalau sudah kita oke. Sampai di sini Ibu rasa kalian sudah mulai bingung, tapi insya Allah kalian pasti bisa. Semangat. Oke. Oke, for the next kita lanjutkan. Kita lihat ya nak. Setting upcoming sudah, sales sudah, purchase sudah, payroll. Payroll ini tidak perlu nak, karena kalian bukan perusahaan pembayaran gaji. Oke, kalau sudah, kalau sudah maka kita hapus akun-akun yang tidak berguna atau tidak kita butuhkan. Kenapa? Karena hanya menyusahkan. Oke, cek account kita tidak butuh. Tapi dia di checklist nak, berarti dia ada yang ngeling, maka tidak akan bisa dihapus. Jadi kita tidak usah hapus, dimin aja. Undeposit found, kita nggak butuh nak, hapus aja. Klik. Elektronik butuh. Creditor tidak butuh, karena kenapa? Karena sudah digantikan oleh account receivable. Kemudian di liability, nah trade creditor kita hapus karena sudah ada account payable. Kemudian sudah. Nah, wage and salaries nih, nah ada 2, maka harus kita hapus salah satu. Kenapa? Biar tidak bingung. Oke. Sudah. Kalau sudah kita close. Selanjutnya adalah kita input saldo awal. Pilih balance, account opening balance. Kebetulan ini sudah diisi nak. Sudah diisi. Jadi nanti ada 2 pilihan ya nak dalam menginput saldo awal. Pertama, kalian bikin di data akun impor. Yang kedua, di input di sini, setup balance, account opening balance. Ini sama aja nak. Nah kebetulan saya sudah membuat di akun impor, maka sudah ada saldonya. Tapi ada selisih nih nak, 51.550. Kenapa? Karena tadi wage and salaries-nya saya hapus. Nah, kita pastikan. Oke, 51.550 ya. 51.550. Oke. Jawaban kalian dikatakan benar ketika amount left to be allocated itu sudah 0. Kalau masih ada angkanya berarti masih ada yang tidak sesuai. Nah, dalam penginputan saldo awal itu harus diperhatikan nak. Kalian harus tahu tuh yang namanya kode akun. Contoh,
Kode akun aset itu 1, saldo normalnya di debit. Kode akun aset itu nah, kita lihat dari sini. Kode akun 1 itu aset, saldo normalnya di debit. 2 itu utang, saldo normalnya di kredit. Ya, 3 itu modal, saldo normalnya di kredit. 4 pendapatan, saldo normal kredit. 5 beban, saldo normal di debit. 6 beban, saldo normal di debit. 7 tidak ada. 8 golongan pendapatan lain-lain, saldo normal di kredit. 9 beban lain-lain, saldo normal di debit. Nah, itu kalian harus paham, nak. Kode 1 itu untuk apa, kode 2, kode 3, kode 4 sampai dengan kode 9. Nah, pada saat penginputan saldo, contoh ya, di kode akun aset 1, saldo yang melenceng dari saldo normal, maka pada saat diinput di Mayop, dia harus diminus. Nih ya, kita lihat. Allowance for bad debt. Kita lihat ya. Dia melenceng dari saldo normal. Harusnya kode 1 itu, kode aset, saldo normalnya di debit, tapi dia saldo normalnya di kredit. Maka ketika kita input ke dalam Mayop harus diberi tanda minus 4 juta. Gitu. Kita contoh lagi. Untuk saldo normal modal, harusnya kode 3 itu modal, dia normalnya di debit, tapi dividen itu melenceng. Dia saldo normalnya di kredit, tapi dividen itu melenceng. Dia saldo normalnya di debit, dia saldonya di debit. Maka pada saat menginput di balancing untuk akun dividen harus di minus sebesar 40 juta. Gitu ya, Nak. Jadi saldo yang melenceng dari saldo normal dia harus di minus. Oke, dan yang amount left to be allocated sudah 0, maka dia dikatakan balance atau sama. Kalau sudah 0 baru kita oke. Oke. Selanjutnya kita buat yang namanya data supplier dan customer. Caranya gimana? Kita masuk ke card file nih ya. Kita klik card file, kemudian card list. Kita pilih new. Nah, di sini ada nih card type-nya. Yang pertama adalah customer. Kita lihat lagi di soal, customer kita siapa aja sih? Nah, ada toko Bendungan Jaya, toko Serasi, toko Angel, dan toko Kencana. Yang pertama kita input adalah toko Bendungan Jaya. Oke. Untuk sharing detailnya itu text code-nya VAT ya, Nak. Kalau flat text-nya itu NP. Kenapa? Karena text code di sini maksudnya adalah pajak penjualannya. Jadi setiap penjualan itu dikenakan PPN. Tapi untuk biaya angkut tidak dikenakan PPN, NT. Oke, kalau sudah kita oke. Kita bikin lagi new. Untuk customer kedua, PT Toko Serasi. Kemudian toko Angel.
Kalau sudah semua, kita ubah menjadi supplier. Ya, kita klik supplier ya, Nak. Kemudian new lagi. Nah, di sini akan berubah nih card type-nya. Kalau yang tadi customer, sekarang supplier. Kita lihat supplier kita ada berapa. Ada 3, Nusa Indah, Dian Persada, dan Mekar Nusa 2. Sama di buying detailsnya itu text code-nya kita ganti VAT. Alasannya pun sama, setiap terjadi pembelian maka dia dikenakan VAT. Yang harus ada dan Mekar Nusa 2. Kalau sudah, kita close. Oke, input saldo membuat data customer supplier sudah, maka selanjutnya kita input saldonya. Saldo untuk customer maksudnya adalah piutangnya, piutang customer. Pilih setup, balance, account, customer balance, maka dia akan keluar tampilan seperti ini. Kita add sales, toko Angel. Kita lihat toko Angel itu piutangnya ada berapa? Oh, nggak ada. Berarti ada toko benua 23.100.000. Maka kita pilih toko benua. Yes. Tanggalnya berapa nih? 20 November. Tanggal faktur ya. Nah, untuk saldo awal tidak dikenakan PPN ya, Nak. Karena 23.100 itu sudah diinput PPN pada saat terjadinya transaksi, maka tidak perlu diinput kembali. Oke, record. Bikin lagi untuk PT Kencana. Kita lihat Kencana ada 17.600.000. Oke, sudah ya. Kita record. Oh, salah. 17.600. Gini, Nak. Kalian itu akan dikatakan benar dalam penginputan saldo awal apabila muncul congratulation. Nah, di sini maksudnya ucapan selamat bahwa uh, sudah sesuai dengan saldo yang tertera di neraca saldo awal. Itu ya, Nah. Jadi kalau sudah congratulation, sudah sukses dalam penginputan saldo awal. Oke, kemudian kita input saldo. Kalau tadi customer, maka sekarang supplier. Sama caranya, setup, balance, supplier balance. Nah, kita add purchase. Kalau tadi add sales, kalau sekarang kita add purchase. Oke, kita pilih dulu nih. Kita lihat yang punya utang, yang kita utangin siapa aja. Nusa Indah dan Persada. Nusa Indah 23.100, Dian Persada 33 juta. Oke. Nusa Indah
tanggal berapa? 18 Oktober ya nak. Exportnya sama empty, kemudian pilih ya. Oke, selanjutnya kita pilih yang persada. Congratulations lagi, berarti sudah benar. Oke. Penginputan saldo awal sudah, saldo utang piutang sudah, maka selanjutnya adalah membuat inventory card, yaitu klik inventory, kemudian item list, dan klik new. Di sini kita lihat kan, apa aja sih barangnya, yaitu Samsung Galaxy Frames dan Samsung Galaxy V. Oke, item number SV Frame Samsung. Di sini ada I buy, I sell, I inventory. Diklik ya nak. Gunanya untuk apa? I buy. Ketika kita beli, maka nanti akan masuk ke akun COGS. Ketika kita jual, maka akan berpengaruh ke akun sales. Inventory pun yang keluar dan masuk akan berpengaruh kepada merchandise inventory. Oke, untuk item buying detailsnya, buying unit of measure kita tulis unit. Kenapa? Karena dijual, karena bentuknya barang per unit, maka kita tulis unit. Text code-nya itu kita ganti VAT. Oke. Di selling details juga sama ya nak, selling unit of measure itu kita ganti unit. Oke, text code pajak ketika dijual VAT. Kalau sudah oke, kemudian kita bikin lagi untuk yang SV caranya sama, di checklist I buy, I sell, I inventory-nya. Dia kalau kita sudah diisi pada saat membuat inventory yang satu, yang pertama, maka dia akan otomatis ikut gitu. Oke, kalau sudah kita oke, kita close. Kemudian kita input saldo si inventory tersebut. Caranya adalah adjust inventory, kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 1 Desember 2018. Oh iya nak, dalam mengetik tanggal itu untuk mempermudah kalian dan mempercepat, salah satu unsur tidak membuang-buang waktu, tidak perlu kalian menggunakan garis miring, cukup titik, misalkan 1 Desember 2018, 1.12.18. Tidak perlu kalian tulis 1 garis miring 12 garis miring 2018. Nah ini buang-buang waktu nak, jadi cukup 1.12.18. nah dia akan otomatis berubah. Tuh, kita input saldo awal. Oke, kita pilih. Nah, dalam memilih itu cukup pilih tab ya nak, pilih tab. Kita pilih
Kuantitinya berapa untuk Samsung Galaxy V? Ada 70. Harga dasarnya 600.000. Oke. 70. Akunnya apa? Karena ini inventory card, maka akun yang berhubungan adalah merchandise inventory. Untuk yang kedua sama, kita klik tab pada keyboard, dia akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih Samsung Galaxy Fan 80 ya. Ini anak 80, harganya 500.000. Oke. Untuk akun yang berhubungannya juga sama, merchandise inventory. Kalau sudah, kita record. Baik, alhamdulillah ini salah satu langkah kalian setup awal Mayo. Mungkin selalu jaga kesehatan dan jangan lupa hashtag di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.